Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat Mezbah Doa, dimanapun berada pada malam hari ini, mari kita mau sama-sama siapkan hati kita. Kita mau datang pada Tuhan malam hari ini, biar hadiratnya melingkupi setiap kita dimanapun kita berada. Apapun kondisi kita malam hari ini, mari kita mau sama-sama belajar untuk mengucap syukur di dalam segala hal. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat malam hari ini. Kami bersyukur jika kami masih boleh diberikan kesempatan untuk kami datang ya Tuhan, memuji menyembah Engkau ya Tuhan. Biar malam hari ini Kau menyegarkan setiap kami. Tuhan layakan, Tuhan kuduskan, sucikan kami. Kami mau datang menyembah Engkau Allah kami yang hidup. Biar hadirat Tuhan memenuhi setiap kami dimanapun kami berada. Biar Engkau melawat setiap kami umat-Mu yang rindu, yang haus akan Engkau Tuhan. Karena kami percaya saat kami datang dengan segenap hati kami, Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang selalu ada untuk kami. Tuhan yang gak pernah tinggalkan kami sedetik. Kau lebih dari segalanya ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Mari sama-sama kita datang pada Tuhan. Mari kita sembah Dia. Mari mengucap syukur. Mungkin saat ini kondisi kita gak terlalu baik, tetap mengucap syukur. Kami menginginkan Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami datang menyembah. Kau lebih dari segalanya. Kami inginkan Kau hadir. Lebih dari ku ingin Kau Tuhan, emas perak dan permata, emas perak dan permata, tiada artinya, ku ingin lebih bersekutu denganmu, jadikan ku hamba, setia kepadamu, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, ku ingin Engkau Tuhan. Emas perak dan permata, tiada artinya, ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba, setia kepadamu, lebih dari segalanya, dari segalanya, kami inginkan Engkau ya Tuhan. Yes. Biar pribadimu melawat setiap kami.
Biar ini menjadi nyanyian hati kami Tuhan. Tiada artinya. Kami ingin lebih dekat. Ku ingin Lebih dekat. Bersekutu denganmu. bersekutu Denganmu. Jadikan ku hamba setia kepada. Mari lebih lagi Bapak Ibu Saudara, dengan segenap hati kita, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, yes. Emas perak dan permata, emas perak dan permata, tiada artinya, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, Ku ingin lebih dekat denganmu. Bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Oh, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Kami ingin Kau Tuhan. Yes, amin, amin. Emas perak dan permata, emas perak dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat. Yes, bawa kami lebih dekat dengan-Mu ya Tuhan. Bersekutu denganmu, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Oh, jadikan kami hamba yang setia kepadamu. Kami ingin lebih dekat denganmu ya Tuhan. Mendekat padamu Yesus. Bersekutu denganmu. Menikmati indahnya hadiratmu Yesus. Hanya Kau yang ku inginkan, hanya Kau ya Tuhan. Berjumpa secara pribadi, berjumpa denganmu, merasakan dekapan kasih-Mu, indahnya kasih lebih dari segalanya. Mari dengan segenap hati kita datang. Ku ingin Kau, Biar hadirat Tuhan memenuhi setiap kita. Yes, Jesus, Jesus, emas Jesus. perak dan Kami inginkan Engkau Tuhan. Biar dekapan kasih-Mu mengalir. tiada arti. Biar kasih-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Ku ingin lebih Ya, kami ingin lebih dekat dengan-Mu. Oh, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya. Mari dengan
dengan segenap hati. lebih dari Jesus, Jesus, kami ingin Engkau ya. ku ingin Ya, Kau kami inginkan pribadi Tuhan melawat setiap kami. Emas, perak, dan permata tiada artinya. tiada arti. Ku ingin lebih dekat, Ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Yesus yang setia, Yesus namanya. Hanya nama Yesus berikan jawaban. Dan kami tidak akan pernah mau jauh dari kasih-Mu Tuhan, sebab Engkau Allah yang setia. Kau sumber pengharapan kami, kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya. Sebab itu malam hari ini ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Kami memanggil nama-Mu ya Tuhan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Nama-Mu sumber pengharapan kami. Berikan ku Harapan hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama kami panggil Engkau Yesus, hanya nama Yesus, nama yang berkuasa, nama yang ajaib. Engkau sumber kepastian kami ya Tuhan, hanya nama Yesus. Oh Yesus Tuhan, hanya nama Yesus, nama yang berkuasa dari nama siapapun, dari pribadi manapun. Oh Tuhan, berikanku pengharapan hanya ada di dalam-Mu ya Tuhan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, haleluya. Hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. haleluya. Nama-Mu Tuhan, sumber kepastian, sumber pengharapan, sumber segalanya dalam kami.
Yesus Kristus Tuhan. Hanya nama Yesus, Hanya namamu Yesus Tuhan. berikan ku Yes, harapan. hanya nama Yesus. Oh Jesus, hanya nama Yesus. Nama Yesus, hanya nama Yesus. Berikan kami kepastian. Yang kami percaya, kami pegang teguh, hanya nama Yesus. Kau yang kami andalkan, satu-satunya pengharapan kami, kekuatan hati kami. Engkau yang menjadi batu karang kami yang teguh, Tuhan, yang kami percaya. Yesus, aku percaya. Katakan, Yesus, aku milikmu. Ku hidup Karenamu dan hanya untukmu. dan hanya untuk Kami percaya. Yesus aku percaya. Yesus, aku Yesus milikmu. aku milik. Kami hidup oleh karena kasih dan kemurahan-Mu, Tuhan. Hidup karena Terima kasih Bapa. dan hanya untuk Yesus, aku percaya. Yesus aku Mari naikkan pujian ini dengan segenap hati, pujakan. Dengan iman kami percaya, Yesus Tuhan. aku Oh, Tuhan, ku hidup karenamu dan hanya untukmu. dan hanya untuk Kami percaya. Yesus aku yang kami percaya. Yesus aku milik. Kami milik-Mu, Tuhan. Ku hidup karenamu dan hanya untuk-Mu selamanya, selamanya. Yang kami percaya Engkau, Tuhan. Oh, dasar kami yang teguh, Engkau kekuatan kami, Tuhan. Kami berserah penuh di dalam Engkau, karena kami percaya bahwa Allah yang pegang hidup kami sampai hari ini. Engkau yang berdaulat penuh atas setiap hidup kami, Tuhan. Dengan hati yang teguh kami mau nyatakan, Tuhan, apapun yang kami hadapi hari-hari ini, satu hal yang kami percaya, kami pegang teguh, Allah tidak pernah meninggalkan setiap kami. Engkau pegang erat setiap tangan kami, Tuhan. Sebab itu dengan hati yang teguh kami nyatakan, Yesus, kami percaya. Kami percaya. Yesus aku milikmu. Kami Hidup karenamu oleh karena kasih dan dan anugerah-Mu. hanya untukmu. Kami percaya. Yesus, kami percaya. Kau teguh. Yesus aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus, Yesus aku percaya. Aku milik-Mu.
hidup oleh karena kasih dan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya untuk-Mu Selamanya. selamanya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini Tuhan kami boleh berjumpa kembali di Mezbah Doa. Semua karena anugerah Tuhan berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Kami buka hati kami bagi firman Tuhan karena kami percaya firman Tuhan sanggup mengubahkan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Haleluya, amin, amin, amin. Iya, shalom. Bapak Ibu yang terkasih, puji Tuhan kita berjumpa kembali di Mezbah Doa malam hari ini. Saya percaya semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kita. Baik, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk. Shalom Ibu Debbie. Perkenalkan, nama saya Maya. Saya tinggal di Itali. Ya, shalom yang ada di Itali, dari Italia. Biarlah Mezbah Doa boleh menjadi berkat bagi yang ada di manapun, ya, termasuk malam ini yang dari Itali. Shalom, ya. Saya mendengarkan Mezbah Doa Ibu itu dari akhir tahun 2022. Saat itu kakak saya yang mengirimkan channel Ibu kepada saya. Puji Tuhan, ya. Makanya jangan pernah berhenti saudara kirim, ya, sebanyak-banyaknya orang agar mereka juga boleh diberkati dan mengalami Tuhan. Awalnya kakak saya mengirimkan channel Ibu Debbie dan ya pertama-tama itu saya tidak tertarik. Namun satu kali ketika saya mendengarkan khotbah Ibu tentang akibat dosa tersembunyi, disitulah saya mulai tertarik dengan khotbah-khotbah Ibu. Dan saya mau bersaksi Bu tentang anak saya karena saya sudah bernasar. Saya bernasar kepada Tuhan kalau anak saya sembuh, saya akan bersaksi di Mezbah Doa. Jadi begini Bu, anak saya itu mempunyai masalah dengan pelajaran di sekolah. Kalau dikasih pertanyaan tentang pelajaran atau disuruh maju ke depan, tiba-tiba dia langsung jatuh ke lantai setengah pingsan. Dan itu terjadi berulang-ulang kali. Waduh, ya, jadi pingsan terus ya kalau ini. Akhirnya saya bawa anak saya ini ke dokter, ke psikologi, ya. Dan dokter mengatakan kalau anak saya ini punya masalah panic attack, ya, atau serangan kepanikan mendadak. Dan akhirnya saya berdoa, saya meminta kepada Tuhan Yesus agar anak saya ini disembuhkan. Puji Tuhan, ya, Tuhan mendengarkan doa-doa saya. Anak saya sekarang disembuhkan Tuhan. Ya, setelah hampir 2 tahun saya bergumul, ya, bawa dalam doa. Amin, amin. Tuhan Yesus itu baik Bu, ya. Tuhan Yesus ajaib. Karena itu saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Debbie atas semua khotbah-khotbah Ibu. Ya, lewat khotbah Ibu saya jadi mengerti firman Tuhan. Amin. Tadinya saya ini kalau marah ya bisa berhari-hari saya tidak bicara dengan suami. Sekarang saya lebih bisa memaafkan. Ya, saya mengucap syukur, terima kasih kepada Tuhan Yesus. Terima kasih juga buat Ibu Debbie sekeluarga dan seluruh tim. Terima kasih Ibu, Tuhan memberkati. Maaf kalau kesaksian saya ini panjang. Haleluya, puji Tuhan saudara, ya. Dari Itali kita mendengarkan kesaksian yang begitu luar biasa bahwa tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan, ya. Jadi anaknya mengalami panic attack, ya, serangan kepanikan yang mendadak, dan Tuhan itu ya menyembuhkan setelah ibu mulai bergumul, berdoa, ya, lewat penantian juga 2 tahun, tidak mudah saudara, ya, cukup lama 2 tahun, akhirnya Tuhan sembuhkan. Sekarang anaknya sudah disembuhkan, sudah dipulihkan, ya. Kalau mau dipikir, ya memang itu berkaitan dengan kejiwaan. Bayangkan kalau tidak disembuhkan Tuhan, ya berapa banyak uang yang harus habis karena pengobatannya, dikasih obat penenang lah, inilah. Tapi itulah saat kita melibatkan Tuhan, saat orang tua sungguh-sungguh mencari Tuhan. Apalagi saya membaca di sini ibu berkata, dulu suka marah dengan suami. Kalau marahan tuh berhari-hari tidak bicara. Tapi sejak ikut Mezbah Doa, Mezbah Syukur, ya berubah, sekarang lebih memaafkan, tidak pernah berantem lama-lama. Ya makanya juga anak ibu disembuhkan.
Ya, kalau kita ini mau melakukan firman, maka kesembuhan, pemulihan itu pasti terjadi. Terima kasih Ibu buat kesaksiannya yang begitu luar biasa. Saya percaya ini memberkati semua kita yang mendengar saudara. Ya, biarlah kita mau berubah, biarlah firman Tuhan mengubah hidup kita. Supaya apa? Doa-doa kita tidak terhalang. Akhirnya Ibu ya Maya tadi ya dari Itali menyaksikan bagaimana kedahsyatan Tuhan. Anaknya disembuhkan dan dipulihkan Tuhan. Wow, Tuhan memberkati Ibu, ya luar biasa apa yang Ibu saksikan menjadi berkat buat setiap kita. Baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah sampai di Nehemia pasal yang kedua, bagaimana akhirnya ya Nehemia itu melakukan semuanya berdasarkan tuntunan Tuhan. Dia gak ribut-ribut, dia bertindak, dia yakinkan bahwa apa yang Tuhan suruh itu benar. Akhirnya dia mulai membangun kembali rumah Tuhan dan dikatakan di sana ya mendapat pertentangan, perlawanan. Sebagian orang yang tidak senang, kepala-kepala daerah yang merasa terancam dengan bangkitnya kembali Yerusalem ini, akhirnya memfitnah. Ya, dikatakan bahwa Nehemia ini mau memberontak terhadap raja. Itulah saudara, dalam hidup ini seringkali walaupun kita lakukan yang baik, ya namanya fitnahan orang itu tetap ada ya. Nehemia difitnah saudara, bayangkan mau membangun bait suci, mendirikan kembali tembok-tembok yang roboh. Fitnahannya apa? Mau memberontak terhadap raja. Itu kan jauh banget saudara ya. Tapi ya itulah namanya orang sirik. Kalau memfitnah namanya orang sirik. Kalau mau ya menjatuhkan orang itu ya semau-maunya saja ya. Tapi ya sudahlah, yang penting kita tetap berjalan bersama Tuhan. Pasti akan ada pertolongan dan campur tangan Tuhan di hidup kita. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk di Nehemia pasal yang ketiga. Para peserta dalam pembangunan. Ayat yang pertama. Nehemia 3:1. Maka bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam saudara-saudaranya. Lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Mereka mentahbiskan dan memasang pintu-pintunya. Mereka mentahbiskannya sampai menara Mea, menara Hananel. Ya, berdekatan dengan mereka orang-orang Yeriko membangun. Dan berdekatan dengan orang-orang itu Sakur bin Imri. Ya, pintu gerbang ikan dibangun oleh Bani Senaa. Mereka memasang balok-balok untuk memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka Meremot bin Uria bin Hakos mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan mereka ya dengan dia ada Mesulam bin Berekia bin Maesabil. Berdekatan dengan dia Sadok bin Baama mengadakan perbaikan. Dan berdekatan dengan dia orang-orang Tekoa. Hanya pemuka-pemuka mereka tidak mau memberi bahunya untuk pekerjaan tuan mereka. Pintu gerbang lama diperbaiki oleh Yoyada bin Pasea dan Mesulam bin Besoja. Mereka memasang balok-balok lalu memasang pintu-pintu dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka Melaka orang Gibeon dan Yadon orang Meronot mengadakan perbaikan beserta orang-orang Gibeon Mispa yang ada di wilayah kekuasaan bupati daerah sebelah barat sungai Efrat. Berdekatan dengan mereka Usiel bin Herhaya, salah seorang tukang emas, mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia Hananya, seorang guru campur rempah-rempah. Mereka memperkokoh Yerusalem sampai tembok lebar. Berdekatan dengan mereka Refaya bin Hur, penguasa setengah wilayah Yerusalem. Yang satu mengadakan perbaikan, ya dikatakan di sana ya yang satu mengadakan perbaikan. Ya, ayat yang ke-10, berdekatan dengan dia Yedaya bin Harumah mengadakan perbaikan tepat di depan rumahnya, dan berdekatan dengan dia Hatus bin Yasebnea, ya Mailkin bin Harim dan Hasub bin Pahat
Moab memperbaiki bagian yang lain dan menara perapian. Jadi saudara, di sini dikatakan bahwa akhirnya Nehemia mulai membangun. Ya, dia membangun atas tuntunan Tuhan, atas perintah Tuhan. Dan dikatakan tadi imam besar itu adalah orang pertama yang disebutkan turut serta dan menolong pekerjaan itu. Jadi para pemimpin rohani memang harus memimpin, bukan hanya dengan perkataan tetapi dengan tindakan. Ya, imam besar duluan. Dikatakan di sana bahwa pintu gerbang domba itu adalah pintu gerbang yang digunakan untuk membawa masuk domba ketika menuju ke bait Allah. Jadi ada pintu gerbang domba. Semua domba, korban-korban sembelihan dibawa masuk lewat pintu itu, namanya pintu gerbang domba. Ya, untuk disembeli sebagai korban persembahan. Dan itu dibawa lewat pintu gerbang domba. Nehemia menyuruh para imam yang memperbaiki pintu gerbang dan bagian tembok ini dengan menghormati bidang kepentingan para imam, dan pada waktu yang sama ya mereka menekankan prioritas ibadah. Jadi seluruh penduduk Yerusalem melakukan bagian mereka dan pekerjaan besar membangun kembali tembok kota. Demikian pula pekerjaan ya Tuhan di dunia ini sangat membutuhkan topangan dari kita semua. Saudara, jadi ya masing-masing orang bekerja dengan tugasnya masing-masing. Semua, ya mulai dari tukang emas, tukang kayu, semua mereka mengambil bagian sesuai dengan keahliannya untuk sama-sama menyelesaikan pembangunan rumah Tuhan itu. Yang kita lihat semua dimulai oleh para imam. Imam besar lebih pertama kali mengambil ya inisiatif atau kesempatan untuk dia membangun. Jadi kalau kita lihat nih pasal yang ketiga ini semua nama-nama saudara, nama-nama dan juga bagian-bagian pembangunan yang sudah dibagi menurut bagian-bagian masing-masing. Kita lihat di sini bahwa ya semua diberi tugas oleh Nehemia, mereka membangun ya bersamping-sampingan tapi di bagian masing-masing. Saya percaya pekerjaan Tuhan itu gak bisa hanya dilakukan oleh satu orang, tapi harus banyak orang dan kita ini saling memperlengkapi. Ya, Tuhan kirim banyak orang-orang untuk memperlengkapi pelayanan kami. Demikian kita saling melengkapi, tujuannya hanya satu, untuk kepentingan tubuh Kristus. Ya, jadi bagian-bagian masing-masing sudah dikasih bagian. Karena ini adalah satu ya tidak terlalu banyak pembahasan di pasal 3 ini, hanya nama-nama, tugas-tugas orang. Jadi saudara bisa baca sendiri. Saya akan langsung lanjut ke Nehemia pasal yang keempat. Kewaspadaan terhadap orang-orang yang menentang pembangunan. Ketika Sanbalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-olok orang Yahudi dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan ya tentara, dikatakan di sana apa? Dan dia berkata di antara teman-temannya dan seluruh tentara, di depan seluruh tentara Samaria, apakah gerangan, ya dia bilang, yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Ya, apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini? Lalu berkatalah Tobia, orang Amon itu yang ada di dekatnya, sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, maka robohlah tembok batu mereka. Ya, jadi saudara, orang-orang ini mengolok-olok. Mereka memang tidak suka melihat mereka gak suka lihat pekerjaan Tuhan itu berjalan dengan baik. Karena itu mereka mengolok-olok. Dalam hidup ini pun ketika kita sibuk melayani Tuhan akan ada orang-orang yang mengolok-olok kita. Tapi biarkan saja, kita fokus kepada Tuhan saja ya. Jadi Sanbalat ini dia adalah seorang bupati Samaria, saudara. Ya, padahal dia bupati tapi dia sangat sakit hati melihat Nehemia membangun kembali tembok itu. Jadi waktu kita melakukan apa yang Tuhan mau, mendapatkan visi dan kita mulai bergerak melakukan visi Tuhan, itu banyak orang yang akan sakit hati, jengkel melihat kok dia bisa melakukan itu, kenapa dia begini. Ya itulah saudara, lalu akhirnya mereka timbul hal-hal yang
ya ingin menyakiti saudara, lalu mulai memfitnah, berkata-kata. Dan itu pun dialami oleh Nehemia ketika dia mau membangun tembok Yerusalem. Mereka berkata paling juga dilewati lalat juga jatuh itu bangunannya, tidak kuat. Mereka ini kan lemah ya. Jadi Sanbalat ini bupati Samaria dari wilayah persis di utara Yehuda saudara, di mana Yerusalem berada. Sanbalat ini mungkin berharap untuk menjadi bupati di Yehuda juga. Tetapi kedatangan Nehemia itu merusak rencananya. Semua karena kekuasaan ya, jadi mereka tuh tidak mau. Jadi saudara, dikatakan Sanbalat berusaha untuk membuat takut Nehemia, dan yang paling tidak membuatnya kecil hati dengan cemooh ya, karena Nehemia itu percaya bahwa ya apa yang dia lakukan itu berasal dari Tuhan. Jadi dia nggak takut, dia berjalan saja, dia kasih ya tugas semua orang-orang. Lalu saudara, dikatakan di sana mereka mengolok-olok ya. Bahkan mereka dengan tentara Samaria bersama-sama mengolok-olok. Orang Yahudi ini lemah ya, kalau bangun tembok lalat aja lewat pasti roboh itu temboknya. Karena mereka ini lemah. Lalu dikatakan di sana saudara, ayat yang ke-4, ya Allah kami, dengarlah bagaimana kami dihina. Balikkanlah cercaan mereka menimpa kepala mereka sendiri, dan ya serahkanlah mereka menjadi jarahan di antara, dikatakan ya serahkanlah mereka, janganlah menjadi jarahan di tanah tempat tawanan. Janganlah kau tutupi kesalahan mereka dan dosa mereka, jangan kau hapus dari hadapanmu, karena mereka menyakiti hatimu dengan ya sikap menentang terhadap orang-orang yang sedang membangun. Tetapi kami harus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Jadi saudara ya, ketika mereka melihat itu, mereka memohon kepada Tuhan untuk Tuhan beri kekuatan menyelesaikan. Ayat 7, ketika Sanbalat dan Tobia ya serta orang Arab dan orang Amon dan orang Asdod mendengar bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju dan bahwa lubang-lubang tembok mulai tertutup, maka sangat marahlah mereka. Ya, dikatakan di sana mereka marah, mereka semua mengadakan kesepakatan bersama untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. Tetapi kami berdoa kepada Allah. Ya, kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam saudara. Ya, karena sikap mereka itu akhirnya ya takut juga saudara dengan ancaman itu, mereka akhirnya berjaga-jaga. Ayat yang berikutnya dikatakan ayat yang ke-10, berkatalah orang Yehuda, ya kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing masih sangat banyak. Tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Ya, mereka tidak akan tahu dan tidak akan melihat apa-apa sampai kita ada di antara mereka, membunuh mereka dan menghentikan pekerjaan itu. Ketika orang-orang Yahudi yang tinggal dekat mereka sudah 10 kali datang memperingatkan kami, mereka akan menyerang kita dari segala tempat tinggal mereka. Maka aku tempatkan rakyat menurut kaum keluarganya dengan pedang, tombak, dan panah di tangan bagian yang paling rendah, ya di belakang tembok, di tempat-tempat yang terbuka. Jadi di sini dikatakan ya, maka Nehemia itu menempatkan rakyat menurut kaum keluarganya dengan pedang, tombak untuk berjaga-jaga saudara ya, jangan sampai mereka diserang. Maka dikatakan di sana ayat 14, ku amati semuanya, lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain, jangan kamu takut terhadap mereka, ingatlah kepada Tuhan. Yang dikatakan di sana, ingatlah kepada Tuhan
yang maha besar dan dahsyat, dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak lelaki, anak-anak perempuan, ya, dan juga untuk istrimu dan rumahmu. Jadi saudara, ya, akhirnya Nehemia memasang, ya, agar orang-orang itu berjaga-jaga. Dia bilang jangan takut kepada mereka, ya, janganlah gentar terhadap mereka. Ingatlah Tuhan yang maha besar itu menyertai kita, ya. Jadi tidak usah takut, ya. Kita apapun Tuhan izinkan, sekalipun itu perang, jangan takut sebab Tuhan menyertai kita. Ayat yang ke-13, ayat 15, ketika didengar musuh kami bahwa rencana mereka sudah kami ketahui dan bahwa Allah telah menggagalkannya, maka dapatlah kami semua kembali ke tembok, masing-masing ke pekerjaannya. Sejak hari itu sebagian daripada anak buahku melakukan pekerjaan dan sebagian lain memegang tembok. Ya, dikatakan sana perisai dan panah dan mengenakan baju sirah. Sedang para pemimpin berdiri di belakang segenap kaum Yehuda yang membangun di tembok. Orang-orang yang memukul dan mengangkut melakukan pekerjaan dengan satu tangan, dan dengan tangan yang lain mereka memegang senjata. Bayangkan saudara, membangun, satu pegang senjata, satu buat bekerja sambil bangun. Ini satu keadaan yang tidak enak sekali, ya, sambil bangun sambil pegang senjata. Ayat yang ke-18, setiap orang yang membangun bekerja dengan berikatkan pedang pada pinggangnya, dan di sampingku berdiri peniup sangkakala. Berkatalah aku kepada para pemuka dan para penguasa, ya, dan kepada orang-orang yang lain, pekerjaan ini besar dan luas, dan kita terpencar pada tembok yang satu jauh daripada yang lain. Dan kalau kamu mendengar bunyi sangkakala di suatu tempat, berkumpullah ke sana mendapatkan, ya, dikatakan mendapatkan kami apabila kami berperang. Dikatakan sana berperang bagi kita, Allah kita akan berperang bagi kita. Ya, dia berkata, kalau kamu mendengar bunyi sangkakala, ya, maka itu larilah dan berkumpullah ke satu tempat, ke sana untuk mendapatkan kami, sebab Allah itu akan berperang bagi kita. Lalu ayat yang ke-21, demikianlah kami melakukan pekerjaan itu. Sedang sebagian daripada orang-orang memegang tombak, dari mereka merekahnya fajar sampai terbitnya bintang-bintang. Pada waktu itu juga aku berikan perintah kepada rakyat, setiap orang dengan anak buahnya harus bermalam di Yerusalem, supaya mereka mengadakan penjagaan bagi kami dan pada malam hari, dan melakukan pekerjaannya pada siang hari. Demikianlah aku sendiri, saudara-saudaraku, anak buahku dan para penjaga yang mengikuti aku, kami semua tidak sempat menanggalkan pakaian kami. Setiap orang memegang senjata dengan tangan kanan. Jadi ya, bayangkan bangun sambil pegang senjata, berjaga-jaga karena diancam. Memang saudara, waktu kita mau melakukan apa yang Tuhan suruh tidak mudah, tapi ya ketika kita berdoa minta kekuatan Tuhan, maka segala terjadi sesuai dengan rencana Tuhan. Baik, mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami boleh merenungkan firman Tuhan. Kami tahu dan percaya ketika kami mendapatkan visi dari Tuhan, kami mau melakukannya dengan hati yang lurus kepada Tuhan, tidak goncangkan iman kami, tapi kami percaya Tuhan yang menyuruh, Tuhan yang menuntun, Tuhan juga yang menyelesaikan. Kami belajar dari kisah bangsa Israel, sekalipun mendapat tekanan yang begitu hebat untuk kembali membangun tembok Yerusalem, membangun kota itu, tapi Nehemia dan seluruh mereka tetap percaya kepada Tuhan. Ajar kami tetap percaya menghadapi setiap masalah, persoalan yang kami hadapi, masalah keuangan, hutang piutang, kesehatan, masalah pemulihan. Biarlah Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan sanggup, yang ingin menjual aset, Tuhan juga turut bekerja, mengirimkan pembeli yang terbaik. Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang ingin punya anak Engkau bukakan kandungan yang tertutup, lepaskan yang terikat Bapa. Kami juga berdoa bagi bangsa negara kami Indonesia, lawatan Tuhan tercurah bagi Indonesia. Biarlah roh takut akan Tuhan ada di atas pemerintah bangsa Indonesia.
Berdoa juga buat semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lawatan Tuhan terjadi, tercurah, agar setiap orang boleh bertobat kembali kepada Tuhan dan hidup di dalam jalan kebenaran-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berucap syukur buat malam ini. Mari buka hati dan tangan-Mu saudara, karena itu terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita. Mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom dan Immanuel. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya